Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Meita Mar'atus Sholihah, Geoputri Andika Sari, Bulan Aulia Beluci Rahman, Wulandari, dan Lediana Mareza akan menampilkan video presentasi dari kelompok kami yang berjudul Hari Akhir dan Akhirat. Hasrah. Hasrah atau Yaumul Hasrah merupakan nama lain hari kiamat. Yaumul Hasrah memiliki arti hari penyesalan. Manusia yang tidak beriman akan merasakan penyesalan yang mendalam ketika hari tersebut tiba. Mereka menyesal akibat perbuatan di dunia yang sudah lalai dan tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Fals. Yaumul Fals merupakan nama lain hari kiamat yang memiliki arti hari pemisahan atau keputusan. Pada hari ini, manusia akan dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu golongan orang yang beriman dan golongan orang yang tidak beriman. Asyakah. Asyakah merupakan nama lain dari hari kiamat. Asyakah memiliki arti bencana yang memilukan. Pada hari tersebut, orang-orang yang melakukan banyak sekali dosa selama hidupnya akan berteriak. Mereka akan menyesali segala kesalahan yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Kiamat dalam Quran Surat At-Taghabun. Dalam Quran Surat At-Taghabun, ayat 9 menjelaskan umat manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kesalahan dan kebaikan yang pernah diperbuat manusia semasa hidupnya di dunia. Pada saat itu tidak ada manusia yang lolos dari kesalahannya. Mereka yang banyak berbuat salah, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat merugi. Sementara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Kiamat dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ayat 1-7 menyatakan kepada umat Nabi Muhammad SAW tentang berita soal datangnya hari kiamat dan kedahsyatannya. Pada hari itu, mereka berusaha bekerja keras untuk menghindari siksaan, namun sia-sia alias tidak ada hasilnya. Mereka terpaksa bekerja keras sebab saat di dunia hidup berleha-leha, tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, seperti tanda-tanda kiamat kecil, yaitu manusia saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, terjadinya banyak pembunuhan, waktu yang berlalu terasa semakin singkat, sering terjadi bencana alam, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam, orang yang baik berkurang sedangkan orang yang jahat bertambah. Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria, bulan sabit terlihat besar. B. Tanda-tanda kiamat besar. 1. Munculnya asap duhan. 2. Munculnya dajjal dan binatang besar. 3. Matahari terbit dari tempat tenggelamnya. 4. Turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. 5. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Terjadi 3 kali gempa bumi, penenggelaman bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. 7. Keluarnya api dari arah negeri Yaman. Hakikat beriman pada hari akhir bagi manusia. 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan ma'unahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Surga dan neraka. Surga dan neraka merupakan tempat kembalinya manusia kelak di akhirat. Surga dan neraka merupakan kehidupan yang kekal untuk manusia,
dan dunia merupakan tempat tinggal sementara. Berikut adalah pengertian serta macam-macam surga dan neraka. 1. Surga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu swarga. Swarga berasal dari dua suku kata yaitu swar yang berarti cahaya dan ga yang berarti perjalanan. Sehingga dapat diartikan surga memiliki makna perjalanan menuju cahaya atau menjadi suatu cahaya. Surga merupakan alam yang penuh dengan kenikmatan dan berisikan para sukma orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebajikan. Macam-macam surga diantaranya adalah kemudian berikut macam-macam surga. 1. Surga Firdaus, 2. Surga Aden, 3. Surga Naim, 4. Surga Ma'wah, 5. Surga Darussalam, 6. Surga Darul Mukamah, 7. Surga Al-Makamul Amin, 8. Surga Khuldi. Neraka merupakan tempat penyiksaan yang hukumannya digambarkan dengan api. Neraka disebut dengan naar yang berarti api yang menyala. Secara istilah, neraka disebutkan sebagai tempat balasan berupa siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Berikut merupakan macam-macam neraka diantaranya, yaitu neraka Hawiyah, yaitu neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan aman kebaikannya. Neraka Ladzah, yaitu neraka yang bergejolak apinya dan mengelupas kulit kepala. Neraka Sair, yaitu neraka dengan siksaan yang menyala-nyala. Neraka Sokar, yaitu neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, tidak memberi makan orang miskin, serta membicarakan yang batil. Neraka Hutamah, yaitu neraka yang membakar manusia sampai ke ulu hatinya. Neraka Wail, yaitu neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang lalai menjalankan sholat. Neraka Jahim, yaitu neraka yang apinya dapat menghapuskan manusia dengan seketika dan diperuntukkan bagi manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka Jahanam, yaitu neraka paling dasar, paling dalam, dan paling berat siksaannya. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir dan iblis, syaitan, beserta para pengikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah syafaat. Secara bahasa, syafaat berasal dari kata asy-syafa'ah, ganda, yang merupakan lawan kata dari al-witru, tunggal, yaitu menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi ganda, seperti membagi 1 menjadi 2, 3 menjadi 4, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, syafaat berarti menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudarat, yakni pemberi syafaat itu memberikan manfaat kepada orang yang diberi syafaat atau menolak mudarat untuknya. Berikutnya adalah macam-macam syafaat. Jadi syafaat itu terdiri dari dua. Yang pertama, syafaat yang didasarkan pada dalil yang kuat dan sahih, yaitu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran atau yang dijelaskan Rasulullah SAW. Syafaat tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid dan ikhlas. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu?" Kemudian beliau menjawab, orang yang mengatakan la ilaha illallah dari dalam hatinya. Jadi syafaat itu mempunyai 3 syarat, yaitu Allah meridhoi orang yang memberi syafaat, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat, dan Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang artinya tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya. Agar syafaat seseorang diterima, maka harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Yang kedua adalah syafaat batil, yaitu syafaat yang tidak berguna bagi pemiliknya, di mana anggapan orang-orang musyrik bahwa Tuhan mereka dapat memerintahkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat semacam ini tidak bermanfaat bagi mereka, seperti yang difirmankan dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 48 yang artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Demikian itu karena Allah tidak rela kepada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu, dan tidak mungkin Allah memberikan izin kepada para pemberi syafaat itu untuk memberikan syafaat kepada mereka, karena tidak ada syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi Allah. Allah tidak meridhoi hamba-hambanya yang kafir, dan Allah tidak senang kepada kerusakan. Berikutnya adalah orang-orang yang berhak memberi dan menerima syafaat. Menurut penjelasan ulama, syafaat yang diterima itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah syafaat umum.
Kata umum ini memiliki makna bahwa Allah mengizinkan kepada salah seorang dari hamba-hambanya yang saleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan untuk diberi syafaat. Syafaat ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi lainnya, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang beriman yang berbuat maksiat agar mereka keluar dari neraka. Yang kedua adalah syafaat khusus, yaitu syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat. Di antara syafaat khusus yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah syafaatnya kepada penghuni surga, agar mereka masuk surga, karena penghuni surga ketika melewati jembatan, mereka akan diberhentikan di tengah jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Pada saat itu, hati mereka sebagian bertanya-tanya kenapa sebagian lain, hingga akhirnya mereka bersih dari dosa. Kemudian mereka baru diizinkan masuk surga. Pintu surga itu bisa terbuka karena syafaat Nabi SAW. Cara-cara dan bentuk-bentuk perwujudan iman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari kiamat itu ada dua cara. Yang pertama secara ijmali atau umum, yaitu wajib mempercayai dan beriktikad bahwasanya segala barang yang atau perkara yang berjumpa, yakni seseorang itu akan merasai selepas mati di masa di dalam kubur, sehingga masuklah ahli syurga ke dalam syurga dan masuklah ahli neraka ke dalam neraka. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya semua itu benar dan tetap akan berlaku. Yang kedua, beriman secara tafsili atau terperinci, yaitu wajib mempercayai dan beriktikad bahwasanya permulaan barang yang dijumpai dan didapati oleh seseorang di masa di dalam kubur daripada nikmat atau azab dari Allah. Maka orang yang beriman atau mukmin yang taat akan mendapat kesenangan, nikmat, dan diluaskan serta diterangkan kuburnya, sedangkan orang kafir dan mukmin yang durhaka akan azab dan siksa. Gelap kubur dan disempitkan kuburnya sehingga berselisihlah tulang rusuknya. Bentuk-bentuk atau perilaku beriman kepada hari akhir. Yang pertama, selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, membaca Al-Quran dan maknanya. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, sholat 5 waktu. Yang kelima, melakukan sholat sunnah. Yang keenam, sholat jamaah di masjid ataupun di musola. Ketujuh, membantu teman yang sedang kesusahan. Kedelapan, menuntut ilmu setiap waktu. 9, membantu ibu membersihkan rumah. Dan ke-10, melaksanakan sholat sunnah. Dan masih banyak lagi. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang hari akhir dan akhirat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.